Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau seluruh masyarakat Indonesia mudik lebih awal sebelum akhir bulan April 2022 atau menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Budi meminta warga pergi mudik mulai hari Sabtu tanggal 23 April 2022 yang lalu. Budi menambahkan jumlah pemudik pada tahun ini kemungkinan juga akan melebihi arus mudik pada 2019 atau sebelum pandemi. Total sekitar 85 juta warga diperkirakan menjadi bagian dari mudik lebaran kali ini. Sudah tepatkah imbauan tersebut dan bagaimana informasi di lapangan? Kita langsung bahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik, Trubus Radiansyah. Pak Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Mas Trubus, ini sudah tepatkah kebijakan dari pemerintah yang mengatakan bahwa meminta pemudik lebih awal berangkat mudiknya? Padahal kalau kita lihat bersama pengumuman ataupun imbauan ini diberikannya waktunya mepet, kurang dari katakanlah 2 minggu sebelum Lebaran. Iya, menurut saya ini kebijakan tidak tepat sama sekali, Mas. Karena apa? Karena kalau pemerintah mengendaki masyarakat mudik lebih awal, itu sejak awal atau jauh-jauh hari ya paling tidak 3 bulan sebelumnya sudah diinformasikan dengan satu ya membuat aturan yang jelas gitu, aturan yang jelas, jadi tertulis sehingga itu bisa disosialisasikan, diedukasikan kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa mudik saat ini tetap dalam ancaman COVID. Sebenarnya COVID belum punah di Indonesia, sehingga harusnya pemerintah juga memberikan edukasi yang lebih baik terhadap masyarakat ketika mudik ini dilakukan. Yang ketiga, menurut saya pemerintah sudah punya asumsi, sudah punya data bahwa yang akan mudik itu sekitar 85 juta lebih penduduk Indonesia. Nah, setidaknya dari situ maka pemerintah harusnya sudah memberikan berbagai fasilitas maupun persiapan infrastruktur terkait dengan mudik lebih awal. Misalnya mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan perusahaan-perusahaan mereka yang bekerja di swasta. Nah, itu supaya tidak ada sekedar hanya himbauan gitu, tapi ada hal yang tertulis, karena negeri ini kan negara hukum, Mas, bukan negara himbauan gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini di lapangan akan sulit. Saya rasa itu. Oke. Mas Trubus, saya akan coba breakdown kalau begitu menjadi 2 hal ya. Satu adalah persiapan dan kemudian antisipasi. Kita berbicara mengenai persiapan dulu. Kalau kita melihat imbauan tersebut diberikan, tapi apakah infrastruktur, terus kemudian juga kebijakan di lapangan, baik itu untuk mengurai kemacetan dan lain-lain itu sudah cukup untuk bisa tanda kutip menyambut dari gelombang yang sangat besar ini? Iya, saya rasa juga belum itu, Mas. Persiapan infrastrukturnya juga belum. Misalnya kalau diasumsikan nanti misalnya terjadi kepadatan, kemacetan, toh tidak ada juga upaya pemerintah yang harus dilakukan kecuali mengatakan ada kebijakan one way misalnya, atau juga kebijakan kalau misalnya macet 1 kilometer itu harus gratis misalnya. Tetapi kan itu semuanya hanyalah himbauan, Mas. Tidak ada hal yang tertulis yang harus dilakukan, karena semua pelaksanaannya bukan pada tataran Kementerian Perhubungan, tetapi pelaksanaan pada Polri gitu. Jadi Korlantas lah terutama untuk mengatur itu semua. Sehingga menurut saya infrastruktur itu. Yang kedua, kita harusnya menyediakan juga posko-posko kan di titik-titik kemacetan, paling tidak untuk sisi keamanan maupun sisi daripada kesehatan, karena posko-posko itu nanti akan dipakai juga misalnya nanti untuk keperluan-keperluan yang terkait dengan COVID ya, misalnya vaksinasi dan sebagainya, atau butuh obat-obat masyarakat yang kelelahan. Yang ketiga menurut saya
saya bagaimana juga mereka pemudik yang menggunakan jalur motor ini juga nggak pernah ada penjelasan yang memadai kan. Misalnya kalau misalnya tidak boleh lewat jalan tol, mereka lewat jalan alternatif atau jalan arteri, itu kan harus ada penjelasan bagaimana pemerintah daerah kesiapannya dalam menyiapkan segala hal terkait dengan banyaknya pemudik yang menggunakan sepeda motor. Kan setidaknya harus ada aturan, misalnya dilarang membawa anak-anak, misalnya anak kecil dan supaya membahayakan, dan bagaimana posisi jalannya, kecepatannya kan harusnya diedukasi. Jadi selama ini tidak ada itu yang terjadi. Mengenai persiapan ini ya minim sekali Mas, saya lihat bagaimana masyarakat mengetahui untuk mudik. Saya rasa aturan yang ada lebih banyak prakteknya seperti tahun-tahun sebelumnya gitu, tidak ada persiapan, padahal saatnya kan saat COVID sekarang ini. Oke, kalau tadi kita bicara kebanyakan memang lebih kepada jalur darat ya, tapi kan kalau kita bicara mudik juga tidak hanya jalur darat, tapi dari jalur laut, kemudian ada jalur udara juga. Nah, apakah persiapan tersebut juga kalau menurut Mas Trubus sudah diberikan juga untuk jalur udara dan jalur laut? Saya melihat juga belum optimal Mas. Untuk jalur laut terutama itu tidak ada informasi yang memadai, kecuali bahwa di situ di pelabuhan-pelabuhan itu disediakan yang namanya vaksinasi gratis, booster atau hal lain, tapi tidak menyangkut hal bagaimana ketika melakukan perjalanan dalam menggunakan jalur laut itu selama perjalanan, apakah terkait dengan bagaimana supaya tidak terjadi kerumunan misalnya di kapal itu sendiri, atau bagaimana mengenai muatannya, dan itu tidak ada. Apalagi yang jalan udara, yang lewat udara itu di bandara-bandara juga informasinya relatif minim gitu, sehingga masyarakat yang dia tahu bahwa dia mudik hanya disyaratkan misalnya pakai syarat booster atau menggunakan e-hack gitu aja, tetapi itu juga informasinya minim gitu. Kebanyakan mereka tahu baru setelah sampai di bandara itu Mas. Jadi harusnya sejak awal semuanya sudah diatur sedemikian jelas aturan ini sehingga bisa sampai kepada masyarakat. Oke, kita harapkan memang dalam waktu yang semakin mendekati dari Idul Fitri ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan darurat begitu ya, agar benar-benar bisa mengantisipasi terjadinya baik itu kemacetan jalur darat ataupun juga penumpukan di kedua jalur tersebut. Terima kasih Mas Trubus Hadiansyah untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.